Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, YouTuber baru yang belum ada subscribernya. Kali ini saya akan menceritakan tentang Tragedi Bintaro. Tragedi Bintaro adalah film Indonesia bergenre drama tragedi yang diproduksi pada tahun 1989 dan disutradarai oleh Buj Malawau. Film ini dibintangi antara lain oleh Rodia Matulesi, Ferry Oktora, dan Lia Khaidir. Pada tanggal 19 Oktober 1987, Junaid atau Ferry Oktora tinggal bersama neneknya, Mina atau Rodiah Mutalesi, dan keempat saudaranya di perkampungan padat Jakarta. Kedua orang tua Junaid sudah pisah rumah akibat ketidakcocokan. Nenek Mina mengasuh 5 orang cucu sekaligus, sehingga nenek Mina bekerja apa saja untuk menyambung hidup. Dari menjadi tukang pijat hingga tukang cuci pakaian, meski kadang tidak bersih hasil cuciannya. Kedua orang tuanya meski belum bercerai akan tetapi sudah berpisah. Lena atau Lia Khaidir, ibu Junaid, bekerja di konveksi yang sesekali datang ke rumah nenek. Sedang bapaknya Effendi atau Asrul Jilmi bekerja di bengkel. Akibat keegoan kedua orang tuanya, Junaid dan saudara-saudaranya menjadi korban. Adegan dibuka dengan Junaid bersama temannya menyusuri rel kereta api sambil membicarakan isu korban Sinar Harapan yang akan dibredel. Seperti layaknya bocah, anak-anak Fendi biasanya bercanda dan berkelahi dengan sesama saudaranya. Mulyadi, kakak Junaid misalnya, sering bersalah paham dengan Junaid. Sementara itu, meskipun Junaid ada kedua, tetapi ia mempunyai tanggung jawab yang tinggi. Ia berjualan koran, sedikit demi sedikit Junaid menabung hasil penjualan korannya dalam celengan. Sementara itu, di sekolah Mulyadi tidak boleh masuk kelas karena menunggak uang sekolah selama 4 bulan. Melihat itu, Junaid menyuruh Mulyadi untuk meminta uang pada bapaknya. Akan tetapi bapaknya tidak memberinya uang dengan alasan tidak punya uang, bahkan menyuruh untuk tidak datang-datang lagi. Junaid yang cerdas akhirnya menemui bapaknya di bengkel untuk meminta uang, tetapi tidak diberi dengan alasan belum gajian. Akhirnya Junaid ngambek dan lari meninggalkan bapaknya. Bapaknya mengejarnya dan akhirnya memberinya uang. Yang ternyata uang itu adalah untuk kakaknya Mulyadi yang belum membayar uang sekolah. Mengetahui itu, nenek Mina menjadi kesal pada Junaid karena dianggap itu atas suruhan neneknya. Merasa hidupnya miskin susah di Jakarta, nenek Mina mengajak cucu-cucunya untuk pindah ke desa. Nenek Mina akan membawa cucu-cucunya berangkat dahulu, sementara ibunya Junaid disuruh menyusul kemudian. Sementara itu, di perempatan tempat Junaid menunjukkan koran, temannya memberitahu kalau bapaknya sedang makan di restoran bersama seorang perempuan. Junaid yang bergaya kocak menghampiri bapaknya dan langsung meminta uang. Melihat itu, Junaid mengira kalau itu pacar bapaknya. Meski dengan gaya yang kocak, akan tetapi kata-kata yang Junaid lontarkan mengenai bapaknya. Begitu sampai di rumah nenek Mina, Junaid langsung memberitahu neneknya kalau ia habis ketemu bapaknya dengan seorang wanita, tanpa mengetahui kalau ibunya berada di dalam sedang sakit. Mengetahui ibunya sedang sakit, Junaid membuka celengan dan menyuruh neneknya membawa ibunya berobat. Malamnya Junaid pergi ke kontrakan bapaknya untuk memberitahu kalau ia dan neneknya akan pindah ke desa sehingga ia tidak merepotkan bapaknya lagi. Junaid juga meminta uang ganti pada bapaknya karena uang Junaid yang ditabungan habis dipakai untuk berobat ibunya, tetapi tidak langsung diganti. Sekali waktu Effendi mengajak anak-anaknya untuk berlibur ke dunia fantasi dan bermain-main, tetapi tanpa kehadiran Junaid. Begitu pulang dari jalan-jalan, Effendi membagi-bagikan hadiah pada anak-anaknya, juga uang untuk nenek. Hadiah Effendi untuk Junaid tidak jadi diberikan karena Junaid belum pulang, sehingga hadiah itu dibawa pulang kembali oleh Effendi untuk disimpan dan diberikan langsung pada Junaid.
Persiapan Nenek Mina untuk pulang ke desa dari hari ke hari selalu dipersiapkan. Demikian Junet yang selalu bercerita pada Mehmet, temannya, bersama penjual koran. Menurut rencana ibunya akan pulang belakangan, sedangkan Nenek Mina pulang duluan membawa cucu-cucunya. Anak-anak memakai hadiah yang diberikan bapaknya untuk pulang, kecuali Junet yang hadiahnya belum diberikan sehingga Junet uring-uringan. Mulyadi berusaha menenangkannya. Begitu subuh tiba, Nenek Mina bersiap-siap untuk ke stasiun. Setelah sebelumnya berpamitan pada Pak Haji, pemilik kontrakan, Effendi menyusul ke rumah kontrakan Nenek Mina dan hanya bertemu dengan Pak Haji karena nenek dan anak-anak sudah berangkat ke stasiun. Akhirnya dengan memacu mobilnya, Effendi menyusul ke stasiun. Sementara di gerbong kereta Junet masih uring-uringan karena belum diberi hadiah oleh bapaknya. Junet menunggu-nunggu bapaknya yang tidak datang-datang hingga akhirnya dengan setengah terpaksa Junet naik kereta. Begitu kereta berjalan pelan, Effendi telah sampai di stasiun dan langsung mengejar di mana anak-anaknya berada untuk memberikan hadiah Junet lewat jendela. Akan tetapi kereta yang telah berjalan dan besarnya bungkusan yang diberikan tidak bisa masuk lewat jendela. Akhirnya Junet pun tidak menerima hadiah tersebut. Junet menangis karena hadiah itu tidak bisa ia terima. Di tengah perjalanan pada kilometer 1875 dari arah yang berlawanan muncul kereta lain yang syarat dengan penumpang pada rel yang sama. Akhirnya terjadilah tabrakan maut antara dua kereta yang menyebabkan timbulnya korban jiwa. Junet yang terjepit berteriak memanggil neneknya. Sedangkan Mulyadi berusaha memanggil-manggil bapaknya. Seluruh keluarga Nenek Mina tewas dan kecelakaan maut tersebut hanya tersisa Junet. Tangisan dan teriakan histeris mewarnai kecelakaan maut tersebut. Sementara itu Effendi akhirnya mengetahui kecelakaan itu setelah ditelepon dan langsung ke rumah sakit untuk melihat jasad keluarganya. Keberadaan Junet yang terjepit akhirnya dapat dikeluarkan. Dan di rumah sakit kedua orang tua Junet akhirnya dipersatukan olehnya. Junet menyuruh kedua orang tuanya untuk berbaikan. Di akhir kisah muncullah Junet yang sebenarnya di rel kereta api dengan memakai penyangga kaki karena kaki yang kiri harus diamputasi. Junet adalah salah seorang korban musibah tabrakan kereta api di Bintaro. Sayalah Junet, salah seorang korban musibah tabrakan kereta api di Bintaro. Saya berterima kasih karena kisah kami sekeluarga diangkat ke layar putih lewat film ini. Moga-moga ada hikmah bagi kita semua. Demikian kata-kata Junet yang asli di akhir kisah. Wassalam. Jangan lupa di subscribe ya, biar tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya.